Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Pratama dengan NPM 23312024 dari kelas IF23B. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep penting dalam pemrograman, yaitu metode, konstruktor, modifier access, dan static. Konsep-konsep ini memungkinkan kita untuk membangun program yang terstruktur, efisien, dan mudah dipelihara. Kita juga akan belajar bagaimana menerapkannya di kehidupan sehari-hari dan melihat contoh praktisnya. Penerapan metode, konstruktor, dan modifier access dalam kehidupan sehari-hari. Metode. Bayangkan Anda memesan makanan di restoran. Anda memberikan pesanan atau input kepada pelayan. Pelayan itu sebagai metode. Pelayan lalu memproses pesanan atau eksekusi kode dan kemudian mengirimkan makanan itu sendiri, yaitu sebagai outputnya. Sama seperti metode, pelayan menerima input, memproses, dan menghasilkan output. Selanjutnya untuk konstruktor, ketika Anda membeli mobil baru, mobil tersebut sudah dilengkapi dengan komponen dasar, yaitu engine, roda, dan lain-lain. Konstruktor berperan seperti pabrik yang menghasilkan objek lengkap dengan atribut awal. Dalam kode, konstruktor menginisialisasi objek dengan nilai default. Selanjutnya modifier access. Bayangkan sebuah rumah dengan pintu depan dan pintu belakang. Pintu depan sebagai pintu depan atau public bisa diakses oleh siapa saja. Sementara pintu belakang atau private hanya bisa diakses oleh penghuni rumah. Modifier access menentukan bagaimana bagian-bagian kode dapat diakses dari bagian program lainnya. Selanjutnya ada contoh penggunaan metode dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, membuat kopi. Proses pembuatan kopi merupakan contoh nyata penerapan metode. Misalnya metode menyeduh kopi tubruk, memiliki input berupa jumlah air panas, misalnya 200 ml. Selanjutnya jumlah kopinya, misal 2 sendok makan, dan jenis kopinya, misal robusta. Metode ini kemudian menjalankan langkah-langkah, yaitu memanaskan air, mencampur kopi dengan air panas, lalu menyaring ampas kopi, lalu outputnya adalah secangkir kopi tubruk siap diminum. Perubahan input seperti menggunakan kopi arabica dan mengurangi jumlah air akan menghasilkan output yang berbeda juga, seperti rasa dan aroma kopinya. Selanjutnya dalam hal mengemudi mobil juga melibatkan berbagai metode, yaitu melakukan parkir paralel. Misalnya memiliki inputnya posisi awal mobil, lebar lahan parkir, dan posisi mobil target. Metode ini kemudian menjalankan serangkaian langkah, yaitu mencari ruang parkir, memutar setir, menyesuaikan kecepatan, dan mengontrol pedal gas dan rem untuk mendapatkan mobil secara akurat di lahan parkir. Outputnya adalah mobil terparkir dengan rapi. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada akurasi input dan keahlian pengemudi dalam menjalankan langkah-langkah metode. Dan yang terakhir ada mengirim pesan. Mengirim pesan teks melalui handphone adalah contoh metode yang interaktif. Kirim pesan WhatsApp misalnya, menerima input berupa teks pesan, nomor telepon penerima atau kontak, dan lampiran untuk opsional. Metode ini lalu menjalankan proses, yaitu mengolah teks pesan, memeriksa koneksi internet, mengirim data pesan ke server WA, dan menerima konfirmasi pengiriman. Outputnya adalah pesan terkirim ke penerima. Kegagalan pengiriman pesan dapat disebabkan oleh koneksi internet yang buruk, atau bisa jadi input yang kurang tepat. Selanjutnya ada contoh penggunaan konstruktor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membangun rumah. Konstruktor adalah seperti membangun kerangka dasar rumah. Saat rumah dibangun, konstruktor akan menentukan bentuk, ukuran, dan dasar fondasi rumah. Sama seperti konstruktor dalam kode akan menginisialisasi objek dengan nilai awal. Yang kedua ada membuat kue. Bayangkan pembuatan kue. Kita menggunakan bahan dasar seperti tepung, gula, dan telur. Bahan dasar ini merupakan konstruktor untuk kue. Konstruktor menentukan bahan dasar dan cara pembuatan kue. Yang terakhir ada pembuatan akun bank. Ketika kita membuka akun bank, bank akan memberikan kita kartu ATM dan
Nomor rekening. Ini adalah atribut awal yang diberikan konstruktor untuk akun bank kita. Konstruktor menentukan informasi dasar yang dibutuhkan untuk membuat akun. Selanjutnya ada contoh penggunaan modifier akses dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pintu rumah. Modifier akses berperan seperti kunci dan gembok. Pintu depan untuk publik dapat diakses oleh siapa saja karena tidak terkunci. Pintu belakang yang untuk private terkunci dan hanya bisa diakses oleh pemilik rumah dengan kunci khusus. Selanjutnya yang kedua ada data pribadi. Data pribadi seperti nomor telepon atau alamat rumah bersifat private. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki akses ke data ini. Modifier akses membantu melindungi data pribadi kita dari akses yang tidak sah. Dan yang ketiga ada sistem keamanan. Sistem keamanan seperti kamera CCTV atau alarm rumah bersifat publik. Siapa saja dapat melihat rekaman CCTV, tetapi hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses untuk mengendalikan alarmnya. Modifier akses membantu mengatur tingkat akses untuk keamanannya. Jadi kesimpulannya, metode, konstruktor, modifier akses, dan statik adalah konsep fundamental dalam pemrograman yang membantu kita membangun program yang terstruktur, efisien, dan mudah dipelihara. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep tersebut, kita dapat menjadi programmer yang lebih baik dan mengembangkan program yang lebih kompleks. Apakah ada pertanyaan? Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.